Semua sehat? Alhamdulillah. Sehat semua? Sudah sarapan semua? Sudah gimana rasanya? Alhamdulillah. Nikmat? Nikmat. Bahagia? Gimana rasanya di kota Mekah? Syukur Rahman, syukur Rasul, dimuliakan oleh Allah, sama Allah, sama Rasul. Alhamdulillah pada hari kedua ya, hari apa sekarang? Hari Ahad. Alhamdulillah di hari kedua kita diberi kenikmatan yang sangat besar oleh Allah. Alhamdulillah masih bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nabina la muqallibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yuhibbullahi wa rahman muliakan oleh Allah. Alhamdulillah, biar kita selesai baca doa, sabar, mudah-mudahan kesehatan dan kebaikan kepada kita. Alhamdulillah, pagi ini kita akan tidur ya, di luar kota Mekah Mukarramah untuk menapakila melanjutkan perjalanan hijrah ya, kota Yasrib yang sekarang benar-benar kota Madinah. Tapi sebelum itulah Rasulullah ya selama di kota Mekah yang selalu mendapatkan teror ya, hambatan, maka Rasulullah setelah ditinggal oleh istrinya dan juga pamannya, maka Rasulullah mempunyai pendapat untuk menyampaikan ajaran Islam ini di kota Taif ya, di kota besar yang kedua. Disitulah ya, di kota Taif ya, siapa tahu di kota Taif menerima dakwah ya dari Rasulullah. Tapi apa, setelah Rasulullah ya berjalan kaki dari kota Mekah yang ditemani oleh sahabat ya Said, disitulah sampai di kota Taif Rasulullah sangat tidak diterima ya, atau ditolak. Rasulullah setelah ditolak, Rasulullah mendapat cacian-makian, dilontari bermacam-macam lontaran, bermacam-macam kotoran yang dilempar kepada Rasulullah. Disitulah dakwah hijrah yang sangat menyedihkan kepada Rasulullah di kota Taif. Ya, dengan menaiki batang motor ini. Ya. Jadi setelah dari situ Rasulullah Bapak dan Ibu ya kurang lebih berhari-hari ya di situ. Setelah itu kembali ke kota Mekah. 3 tahun setelah itu Rasulullah mendapatkan ya masih berjuang 3 tahun di kota Mekah ya, karena sudah tidak ada yang mensupport ya, mendukung, karena sebelumnya istrinya, pamannya yang selalu memberi supportan ya, dukungan ya kepada Rasulullah, maka dua-duanya sudah tidak ada ya, orang tua sudah tidak ada aduan. Maka Rasulullah di kota Mekah ya sangat selalu diteror oleh kafir Quraisy. Maka 3 tahun setelah itu masih Rasulullah ya sabar untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam di kota Mekah. 3 tahun setelah itu Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk hijrah ya, karena sangat mengkhawatirkan keadaan Rasulullah di kota Mekah. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah, disampaikan kepada Jibril untuk hijrah ke luar kota Mekah atau di luar kota Mekah, yaitu ke kota Yasrib. Maka disitulah Rasulullah setelah mendapatkan ya disampaikan kepada Jibril ya, maka disitulah Rasulullah mengumpulkan atau memanggil 2 sahabat yakni Abu Bakar dan juga Ali untuk menyampaikan perintah hijrah tersebut, bahwa aku mendapatkan perintah untuk hijrah keluar dari kota Mekah ya. Maka disitulah
sahabat Ali diamanahkan untuk menggantikan posisi tidur Rasulullah dan juga memakai selimutnya, dan juga Abu Bakar diperintahkan untuk mengatur keluarnya Rasulullah dari rumahnya. Maka disitulah di malam Jumat Rasulullah merencanakan untuk melanjutkan hijrahnya. Tapi disitulah kafir Quraisy salah satunya mendengar kabar hijrah Rasulullah, bahwa Muhammad atau Rasulullah ini hijrah atau akan keluar, atau akan menyampaikan ajaran-ajaran Islam ini di luar kota Makkah. Maka disitulah Rasulullah kafir Quraisy ini, gimana Rasulullah ini atau Muhammad ini tidak keluar dari kota Makkah. Bermacam-macam musyawarah, dimana kalau kita nanti ikat Rasulullah di kuda atau juga di lainnya, ada yang tidak setuju karena tidak mungkin nanti kalau Muhammad atau Rasulullah ini masih hidup, kita akan serang, dan pengikutnya lebih banyak, kita akan juga diserang. Maka keputusan terakhir dari musyawarah kafir Quraisy ini, kita kepung aja, kita jaga aja rumah dari Rasulullah. Tahu rumah Rasulullah Bapak dan Ibu? Bapak Ibu tahu rumah Rasulullah dengan Siti Khadijah? Belum tahu. Sebagian kemarin sudah ditunjukkan. Disitulah di rumah Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy di malam Jumat, dan disitulah Rasulullah tidak boleh keluar dari kota Makkah. Tapi disitulah dengan mukjizat Allah, dengan pertolongan Allah, karena di malam itu Rasulullah harus keluar, maka turunlah mukjizat pertolongan Allah yang turun. Disitulah setelah mendapatkan perintah atau keluar dari rumah Rasulullah harus keluar, maka disitulah rumah Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy, prajurit-prajurit yang menghalang keluarnya dari Rasulullah. Tapi disitulah Allah memberikan mukjizat atau pertolongan yang turun dalam surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa husayna fahum la yusirun. Maka Allah melenyapkan prajurit-prajurit yang sudah mengelilingi rumah dari Rasulullah. Maka disitulah Rasulullah keluar dari rumah tersebut dan mengamanatkan kepada Ali untuk menempatkan tempat tidurnya dan memakai selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah. Maka Rasulullah memegang sebuah debu yang untuk membuktikan bahwa Rasulullah yang melewati di depan prajurit yang lenyap yang tertidur. Maka Rasulullah pergi ke sahabatnya yang Abu Bakar. Maka Abu Bakar ini membawa Rasulullah keluar dari kota Makkah. Maka Abu Bakar ini khawatir pada Rasulullah kalau nanti melanjutkan perjalanannya, takut membahayakan kepada Rasulullah. Maka disitulah Rasulullah dibawa ke suatu tempat, satu gunung yang mana di atas ada gua untuk bersembunyi, untuk memastikan terlebih dahulu, untuk memastikan terlebih dahulu dari kejaran-kejaran kafir Quraisy. Maka disitulah Rasulullah dibawa oleh Abu Bakar ke atas gunung, yang mana gunung ini kurang lebih tingginya 600 atau 700 kilo atau 700 meter dan disitulah di atasnya ada gua. Setelah Abu Bakar sampai di atas, sebelum memasuki gua ini, karena gua ini tidak pernah dimasuki, maka Abu Bakar ini sangat khawatir di dalam ini nantinya takut ada membahayakan kepada Rasulullah. Maka membersihkan tempat-tempat tersebut setelah memastikan tidak ada membahayakan kepada Rasulullah, maka Abu Bakar memanggil Rasulullah untuk istirahat. Maka akhirnya setelah dengan kecapean Rasulullah, dengan kelelahan Rasulullah, akhirnya Rasulullah meletakkan situlah meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar sampai Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar tersebut.
Apa yang terjadi setelah Rasulullah tidur? Ternyata di lubang-lubang tersebut Abu Bakar ini menutup dengan jari jempolnya, takut ada hewan yang keluar dan membahayakan kepada Rasulullah. Akhirnya disitulah ternyata di dalam lubang-lubang tersebut ada hewan yang sangat ganas, ya, ada mengatakan kelebih. Maka disitulah jempol yang menutupi lubang tersebut dari Abu Bakar setelah Rasulullah tertidur di pangkuannya. Ternyata jempol yang menutupi lubang tersebut akhirnya kelebih tersebut menggigit, ya, mematok, dan disitulah Abu Bakar ini menahan sakit yang dia rasakan, ya, dalam aliran racun yang mengalir kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, sampai Abu Bakar ini menggigil. Tapi dia tetap menahan. Kenapa dia tetap menahan? Tidak ingin mengganggu istirahatnya Rasulullah, ya, tidak ingin mengganggu istirahatnya Rasulullah. Maka setelah disitulah dia menahan sakit tersebut. Apa yang tidak bisa ditahan oleh Rasulullah adalah tetesan air mata yang menetes kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, ya, bangun dan kaget melihat sahabatnya yang Abu Bakar. Setelah melihat Abu Bakar keputihan, tanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa kau seperti ini? Aku baru digigit oleh kelebih." Ya, maka disitulah Abu Bakar, ya, diobati oleh Rasulullah dan sembuh. Apa yang terjadi di belakang setelah Rasulullah keluar di rumahnya? Ternyata prajurit yang lenyap tadi bangun, kaget, dia tertidur semua. Setelah dilihat di dalamnya, ya, disitulah dilihat masih ada. Setelah didekati, bukan Rasulullah. Siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat yang diamanahkan oleh Rasulullah untuk menggantikan posisi Rasulullah walaupun nyawa menjadi taruhan. Ini kita lihat sebelah kanan yang dinamakan Jabal Sur, ya. Di sini tidak ada parkir muhatab, ada mungkin di sini, mungkin kita tak bisa. Besar Sur, ya, yang sebelah kanan kita lihat yang paling tinggi itu, ya, kita masih kurang mana. Jadi di sini tidak ada keutamaan, tidak ada doa khusus, ya, sekedar kita mendapat kilas perjuangan hijrah Rasulullah sebelum melanjutkan perjalanan dari kota Makkah menuju kota Yathrib. Ini sebelah kanan kita lihat yang paling tinggi itu, ada orang naik, lihat yang paling tinggi, itu kurang lebih, ya, 600 atau 700 meter tingginya. Di situ, di atasnya, di situ ada Gua Sur, atau yang dinamakan Gua Sur. Ya, disitulah Rasulullah 3 hari 3 malam, ya, bersama siapa? Sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di sini kita sekedar mengambil foto bersama, ya. Setelah nanti kita foto